Selamat pagi anak-anak. Oke, bentar saya persiapan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, minta tolong ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya, untuk memupuk rasa cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan minta untuk berdiri dulu masing-masing. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, anak-anak saya absen dulu ya, didengarkan. Ade Maulana. Izin Pak. Izin. Ada suratnya ya? Ada Pak. Acara keluarga di suratnya Pak. Oke. Tika. Justina. Ada Pak. Oke. Jadi ada 3 orang siswa ya yang tidak hadir pada hari ini. Jadi sebelum saya masuk kepada materinya, jadi saya mau bertanya dulu nih. Waktu kalian mungkin di SMP atau di MTS ataupun waktu di kelas 10 itu pernah mendapatkan materi lari jarak pendek nggak? Pernah Pak. Nah ya. Nah, jadi lari jarak pendek itu lari yang seperti apa? Nama lain lari jarak pendek apa coba? Lari 100 meter. Lari sprint. Atau lari? Iya, lari cepat. Nah, jadi gerakannya tuh cepat, beda dengan jogging biasa. Nah, jadi kenapa saya arahkan di lari jarak pendek? Nah, karena hubungannya dengan kecepatan. Nah, kemudian kalau udah lari, kemudian dengan cepat, kalau dikombinasikan dengan gerakan tolakan atau tumpuan, menggunakan salah satu kaki yang paling kuat, lari nih, lari cepat. Kemudian digabungkan setelah lari langsung melakukan tumpuan terakhir. Tumpuan atau tolakan terakhir, salah satu kaki, menggunakan salah satu kaki yang paling kuat. Hasilnya apa? Ya, melompat, lompatan ya. Nah, kalau awalannya semakin cepat, tumpuannya kuat, hasilnya apa? Iya, lompatannya semakin jauh. Sesuai dengan materi kita, jadi materi kita itu adalah lompat jauh, khususnya di lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, apabila materi ini bisa dilaksanakan dengan baik, itu manfaatnya di mana yang pertama bisa melatih kekuatan otot, khususnya otot bagian tungkai bawah. Kemudian bisa melatih kecepatan, bisa melatih daya ledak atau power. Kemudian untuk kompetensi intinya dalam materi ini, itu di materi KI, di kompetensi inti 1 dan 2 itu tentang sosial spiritual. Kemudian kompetensi inti ketiga itu tentang pengetahuan. Berikutnya tentang kompetensi keempatnya itu tentang keterampilan. Di mana pada hari ini kompetensi dasarnya yang pertama di KD 3.3 yaitu menganalisis keterampilan jalan cepat, kemudian lari, dan lompat untuk menghasilkan gerak yang efektif. Indikator pencapaian kompetensinya di 3.3.4 itu menganalisis keterampilan gerak lompat jauh, gaya berjalan di udara. Kemudian di kompetensi dasar 4.3-nya yaitu mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lempar dan lompat untuk menghasilkan gerak yang efektif. Nah, kemudian untuk indikatornya yaitu mempraktikkan lompat jauh, gaya berjalan di udara. Nah, tujuannya, jadi nanti kalian itu akan diarahkan dalam kelompok, akan dibentuk kelompok. Nah, di situ kalian akan berdiskusi. Nah, diharapkan
dengan kajian diskusi tersebut, kalian itu bisa menganalisis gerakan lompat jauh, gaya berjalan di udara dengan baik dan benar. Kemudian untuk melalui kegiatan diskusi itu juga, kalian diharapkan bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan baik dan benar. Setelah itu bisa mempraktekkannya. Kita lanjut ke materinya. Untuk materi lompat jauh. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi materinya itu materi lompat jauh. Nah, konsep pengenalan lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia, termasuk olimpiade. Kemudian, konsep dasarnya ada 4 teknik lompatan yang merupakan rangkaian gerak yang terdiri dari teknik awalan, tolakan, kemudian sikap di badan di udara, sama teknik waktu mendarat. Nah, saya minta amati ini. Nah, tapi sebelum kalian amati, saya mau membagikan ini dulu nih, LKPD-nya. Ini LKPD, nanti masing-masing isi namanya, kelasnya juga, kemudian mata pelajarannya. Sudah. Oke, LKPD-nya sudah diserahkan. Kemudian silakan tulis namanya, kemudian kelas sama mata pelajaran yang di bagian mata pelajaran. Nah, di sini saya punya video nih tentang gerakan lompat jauh. Jadi perhatikan dulu, dengarkan penjelasannya juga. Bagaimana sih gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi adalah salah satu cabang atletik, yaitu lompat jauh. Lompat jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, tangkasan, dan kekuatan. Nah, seperti gerakan orang berjalan pada waktu di udara. Terlihat ya gerakan kakinya seperti apa. Nah, jadi sesuai dengan materi yang diharapkan pada waktu nanti kalian berada di lapangan, itu gerakannya seperti itu kakinya. Ada gerakan berjalan di udara. Oke, nah ada yang mau ditanyakan? Dari yang udah kalian lihat. Nah, kalau nggak ada saya yang nanya. Tadi dari video yang udah kalian amati, untuk jarak awalan pada waktu melakukan lompat jauh, itu awalannya, gerakan melakukan awalan berapa meter tadi? Berapa? 20 sampai 30 meter. Nah, itu untuk awalannya. Sehingga hasil tolakannya, hasil lompatannya bisa jauh. Semua? Minta saya satu orang, seksi olahraga atau ketua kelasnya, pimpin pemanasan dulu di sini. Siapkan, pimpin pemanasan satu orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dengarkan. Nah, jadi saya akan bentuk kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok itu silakan buat melakukan identifikasi masalah dengan cara kalian mempraktikkan. Karena ini kita trouble-nya pada hari ini, pada minggu ini itu ternyata lintasannya basah, kemudian bak lompat jauhnya, bak pasirnya juga tergenang air karena tadi malam hujan. Jadi kita alihkan pengganti bak pasirnya menggunakan matras. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok boleh ambil matras di depan ruangan alat olahraga. Untuk kelompok A, Ade Rido yang kelompok A, Agung Pratama kelompok B, Ainun kelompok C, Andini kelompok A, Ariza sudah terbentuk kelompoknya. Jadi nanti masing-masing kelompok satu orang atau dua orang ambil matras sebagai pengganti lompat jauhnya. Kemudian di situ saya nanti minta kalian untuk mengeksplor di situ, mengidentifikasi masalahnya apa saja pada waktu kalian melakukan. Masalahnya apa masing-masing melakukan.
Dari masing-masing itu nanti kan tahu nih, oh saya kelemahan di mana, oh saya terjadi masalah di mana. Rekap, catat masing di dalam kelompoknya itu. Nanti untuk minggu depan bisa dipresentasikan. Pak, titik tempur nak melompat itu. Nah, kan ada garis nih. Sementara karena kita batas papannya di sana, dia jarak matrasnya itu kurang lebih 1 meter. Nah, jadi pakai matras ini. Garis putih. Usahakan mendarat menggunakan 2 kaki bersamaan. Kesini itu Pak, nampak. Mulai tumbuhan terakhir. Pakai kaki yang terkuat. Sesuai enggak? Apa yang enggak sesuai? Apa mendaratnya? Apanya? Tolakannya. Jalan dia. Nah, enggak ada kan? Enggak terlihat step di bagian layang di udaranya seperti apa. Nah, catat itu. Kumpulkan identifikasi apa saja di situ. Nanti masing-masing kelompok harus ada rekapannya. Yang lain coba. Karena nanti kan masing-masing melakukan identifikasi masalah. Coba, oh saya masalahnya di sini. Oh saya masalahnya di sini. Nanti bakal direkap. Masing-masing dari siswa itu merekap hasilnya dari kami apa. Nah, cari itu. Bentar ya, coba ya. Intinya tolakannya harus kuat. Kemudian mendaratnya juga pastikan juga harus aman. Ya. Bawa berat badan ke arah depan. Kita anggap karena kan memang tidak memungkinkan, kita anggap garis ini sebagai papan tolakan terakhir. Jadi kalau misalnya dia lewat, artinya apa? Dis, ya. Jadi harus sebelum. Gitu. Saya coba. Jadi poinnya pada waktu melayang di udaranya apa? Gerakannya. Nah, itu yang dikejar. Itu. Udah dicatat masing-masing masalahnya, identifikasi masalahnya udah dilakukan. Kemudian informasinya untuk menyelesaikan masalahnya udah didapatkan? Belum Pak. Nah, coba dicari dulu. Nanti kalau udah ketemu, dikumpulkan informasi-informasinya, baru dicek bisa enggak gitu. Sesuainya yang mana? Misalkan masalahnya tentang pada waktu berada di udara. Solusinya apa? Berarti kakinya harus gerakannya cepat biar bisa terlihat seperti berjalan. Nah, itu kan solusinya. Nah, dari solusi itu benar enggak tuh pada waktu praktek? Apakah dengan kaki cepat pun tetap tidak bisa menjadikan gerakan berjalan di udara, atau itu sesuai gitu? Kalau sesuai direkap jadi satu untuk bahan presentasi di minggu depan. Gitu. Oke. Nah, tadi kan udah materi udah saya sampaikan, udah lihat videonya juga. Kemudian saya sudah bagi kelompok, kemudian kalian juga sudah melakukan, kalian sudah mengidentifikasi masalah dari masing-masing yang sudah melakukan, kemudian sudah juga mencari informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian sekarang juga udah mengumpulkan informasi-informasinya yang nanti bakal digunakan sebagai penentuan solusinya. Nah, untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kita masih melanjutkan materi di gerakan lompat jauh gaya berjalan di udara ini. Nah, tapi sebelum ditutup, seperti biasa kita lakukan pendinginan terlebih dahulu. Saya minta 1 orang untuk ke depan untuk mimpin proses pendinginan. Materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kita kasih aplaus dulu untuk kalian yang hebat. Ya, tetap semangat. Saya tutup pembelajaran hari ini. Tolong ketua kelasnya memimpin doa sebelum ditutup. Satu wakil juga boleh. Ya, selesai. Ya. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.